Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang teori perilaku konsumen yang dibimbing oleh Dr. Haji Sugianto. Perkenalkan, nama saya Leoni Salsabila dengan NIM 211011200304. Perkenalkan, saya Igusti Bagus Brian Clinton dengan NIM 211011200299. Teori perilaku konsumen. Materi pertama yaitu tentang pengertian dan cara memahami perilaku konsumen. Materi kedua yaitu menjelaskan dan membandingkan preferensi konsumen. Yang materi ketiga yaitu menjelaskan mengenai pendekatan kepuasan marginal. Materi keempat yaitu pengertian, karakteristik, dan gambar kurvanya. Yang materi kelima yaitu menjelaskan mengenai garis anggaran atau budget line. Materi terakhir yaitu menjelaskan dan contoh kurva keseimbangan konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah deskripsi tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan antara barang dan jasa yang berbeda-beda untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Cara untuk memahami perilaku konsumen adalah dengan 3 langkah yang berbeda, yaitu yang pertama, referensi konsumen. Langkah pertama adalah menemukan cara yang praktis untuk menggambarkan alasan-alasan mengapa orang lebih suka satu barang dibandingkan barang yang lainnya. Yang kedua yaitu keterbatasan anggaran. Dalam langkah kedua, kita harus menyadari kenyataan bahwa konsumen mempunyai keterbatasan pendapatan yang membatasi jumlah barang yang dapat mereka beli. Yang ketiga yaitu pilihan-pilihan konsumen. Konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. Kombinasi ini akan bergantung pada harga barang tersebut. B. Preferensi konsumen. Mari kita mulai dengan memikirkan bagaimana seorang konsumen dapat membandingkan kelompok-kelompok item yang berbeda untuk dibeli. Yang pertama yaitu ada keranjang pasar. Secara spesifik, keranjang pasar adalah sebuah daftar dari satu atau lebih komoditi dengan jumlah tertentu. Yang kedua yaitu ada asumsi dari preferensi. Teori perilaku konsumen dimulai dengan 3 asumsi dasar mengenai preferensi orang pada suatu keranjang pasar dibandingkan dengan keranjang lainnya. A. Kelengkapan. Preferensi diasumsikan lengkap. Dengan kata lain, konsumen dapat membandingkan dan menilai semua keranjang pasar. Yang B. Transitifikasi. Preferensi adalah transitif. Transitifikasi ini biasanya dianggap perlu untuk konsistensi konsumen. Yang C yaitu lebih baik berlebih daripada kurang. Semua barang yang baik adalah barang yang diinginkan, sehingga konsumen selalu menginginkan lebih banyak daripada kurang. C. Pendekatan kepuasan marginal. Teori perilaku konsumen dengan pendekatan kepuasan marginal sering disebut teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Teori ini membicarakan kepuasan atau penggunaan untuk tiap satuan barang bagi konsumen dapat diukur dengan suatu satuan tertentu atau kardinal. Kepuasan total adalah kepuasan yang diperoleh dari konsumsi bermacam-macam barang dalam periode tertentu. Sedangkan kepuasan marginal adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan konsumsi satu unit suatu barang. Secara sistematis, pertambahan kepuasan konsumen atau marginal utility dilambangkan dengan MU, dirumuskan sebagai berikut. MU sama dengan delta TU per delta Q, di mana TU sama dengan atau total utility, disebut juga kepuasan total, dan Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang. D. Pendekatan kurva indiferensi.
Kurva indiferensi memperlihatkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seorang konsumen. Sehingga konsumen itu tidak peduli pada pilihan keranjang pasar yang diperlihatkan pada titik-titik dalam kurva tersebut. 3 karakteristik kurva indiferensi, yaitu 1. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Cembung ke arah origin atau pusat. 3. Tidak saling memotong dan terletak di sebelah kanan atas, menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Lalu secara umum, kurva indiferensi digambarkan sebagai berikut. Garis anggaran atau budget line merupakan batasan atau constraint kemampuan konsumen. Secara umum, satuan uang atau M, PX dalam kurung HX ditambah PY dalam kurung HY lebih kurang sama dengan M. Jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, PX dalam kurung QX ditambah PY dalam kurung QY sama dengan M. Berikut gambarannya. Lalu F, keseimbangan konsumen. Kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Pada titik singgung antara kurva indiferens, konsumen dengan garis anggaran. Secara matematis, slope kurva indiferens sama dengan slope kurva garis anggaran dalam kurung min PX atau PY. Berikut contoh kurva keseimbangan konsumen. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.